Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang di rumah sehat Dr. Jisem Highlight ya, Permata Cimahi. Alhamdulillah Bapak sekalian, hari ini kita akan mentutorialkan bagaimana tata laksana ya sebagai pelaksanaan di rumah terapi Dr. Jisem. Pertama, ya mesin ini teknologinya Jerman. Ya. Jadi ini di Indonesia sudah ada sejak tahun 2008 dan di dunia sudah hampir 120 tahun. Jadi udah lama sebenarnya. Nah, jadi adapun ya, fungsi mesin ini ya, cuma 3 sederhana sekali ya. 1, untuk membersihkan dan melebarkan pembuluh darah. Kedua, untuk menyelaraskan sistem saraf. Ketiga, untuk imunitas, untuk menaikkan imun. Nah, imunitasnya bukan kita secara langsung nutrisinya ya, tapi ini untuk meningkatkan fungsi elektron yang ada di semua manusia. Karena saat ini hampir semua masyarakat dunia itu elektronnya itu sekarang ini tersedot oleh 2 unsur ya, 1 polusi, 2 radiasi. Karena itu mau tidak mau kalau kita kekurangan elektron ya itu badan kita akan acid, badan kita akan asam. Kalau badan kita asam hidup kita udah nggak enak ya. Makanya mau nggak mau terapi Jisem itu salah satu untuk mengecas, untuk meningkatkan fungsi elektronnya gitu. Kalau sekarang ini kuotanya mau dinaikkan, jangan sampai ngeloding gitu ya. Nah jadi kembali lagi tadi fungsi yang pertama untuk melebarkan, untuk membersihkan dan melebarkan pembuluh darah. Bapak Ibu sekalian, keluhan masyarakat saat ini ya, mau jantung, mau stroke, mau yang lain-lain itu semua adalah penyakit degeneratif. Artinya penyakit terjadinya penurunan fungsi organ. Ya, kedua atau bahasa lainnya itu penyakit kronis. Yang kita sama-sama paham bahwa penyebab terjadinya penurunan fungsi organ atau degeneratif itu karena ada penyumbatan pembuluh darah ya. Kedua, setelah penyumbatan itu kenapa terjadi penyumbatan? Karena darahnya kental. Karena kental dia nyumbat, karena nyumbat maka tekanan baik tekanan darah, tensi itu akan naik. Itu makanya alat ini dengan metode ya menggunakan medan elektrostatik. Ya, pertama dia ada voltase sampai 9000 volt. Itu statik ya, bukan yang aktif. Kalau itu yang aktif saya udah di penjara. Jadi nggak berasa apapun dan ini izin PBB. Ya, kedua dengan getaran. Nah, yang pertama tadi harapannya dengan voltase 9000 volt itu mampu ya mengurai, mencairkan karena ada proses pemuaian, maka nanti akan dicairkan. Nah, kalau udah dicairkan kemana larinya? Jadi Tuhan Allah itu ya udah punya jalur pembuangan dalam tubuh kita cuma 3, lewat keringat, lewat urin pipis kita, dan lewat BAB. Makanya nanti orang yang sedang diterapi efek positifnya ya itu apa? Pipisnya akan lebih banyak, lebih sering karena dia ngedetoks ya, ngebuang kotoran yang dari lemak-lemak yang udah lama kita kumpulin. Dan yang kedua dia ada fibritas ya, itu ada getaran. Getarannya berapa? 50 kali per detik. Untuk apa? Untuk merontokkan secara pelan-pelan kalau masih ada kotoran lemak yang nempel di dinding pembuluh darah. Nah, yang ketiga ada frekuensi. Untuk apa frekuensi itu? Untuk mencoba membunuh ya bakteri-bakteri yang sel-sel yang jelek itu dihancurkan ya, supaya apa? Supaya ada proses yang namanya autofagi, pergantian sel jelek menjadi baik. Nah, itu automatically. Nah, makanya harapan kita dengan voltase 9000 volt, dengan getaran 50 kali per detik, dan dengan frekuensi sampai dengan 72 Hz itu mampu menaikkan imun ya, kemudian membuang racun-racun yang selama ini dikumpulkan gitu ya dari makanan yang penuh pestisida, pengawet, penyedap, pewarna, pemanis, dari sisa-sisa residu obat-obat kimia, dari suplemen-suplemen yang kimiawi, dan yang ketiga dari minyak dan yang lemak yang selama ini tanpa sadar kita sudah konsumsi dari kecil sampai sekarang. Karena untuk supaya hidup kita sehat lebih lama
Ya, ini bukan panjang umur, menaikkan umur, tapi untuk membuat hidup kita sehat lebih lama, mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya body kalibrasi. Tapi Ibu, nggak cukup dengan body kalibrasi. Ketika ini udah di detox ya, ketika ini udah di body kalibrasi, mau nggak mau harus ada, Ibu harus melakukan yang namanya penambahan nutrisi. Nutrisinya jangan sembarangan nutrisi cari yang berkualitas. Supaya apa? Supaya prosesnya efektif dan efisien. Jangan murah tapi berlarut-larut jadi mahal. Mendingan kualitas, harganya disesuaikan. Insya Allah dipadu dengan body kalibrasi dengan Dr. Jisem, dipadu lagi dengan misalnya salah satu ininya dengan Herbalife ya, maka itu akan lebih efektif lagi. Penurunan berat badannya akan lebih istilahnya seimbang. Kemudian karena mau nggak mau Bu, kita ini kan ngedorong nih ya, ngebuang kan, nutrisinya harus ditambah. Kalau enggak ya nanti enggak ngaruh ya. Nutrisinya harus cukup, harus seimbang, maka mudah-mudahan detoxnya kebuang, nutrisinya lebih diserap dan sebagainya. Makanya mau tidak mau ya, kalau kita sudah melakukan body kalibrasi plus ditambah dengan nutrisinya yang berkualitas seperti Herbalife ya, itu akan lebih bagus gitu, efektif dan aman, nyaman, alami lagi ya. Jadi insya Allah, itu salah satunya. Kedua, ibu sekalian harus dipahami bahwa siapa aja sih yang boleh terapi ini ya, itu semua boleh kecuali dua. Siapa dia nggak boleh? Satu, orang yang sedang hamil muda ya, hamil 1-5 bulan nggak boleh. Tapi kalau di atas 5 bulan, wah itu keren, karena dia akan ngebantu di pembentukan ya kalsiumnya itu supaya nggak ngambil dari ibunya. Nah, proses ini akan membantu dia mengaktifkan supaya proses kalsiumnya lebih bagus, supaya nggak ngambil dari ibunya. Itu nggak boleh. Kenapa? Kan ada getaran yang tadi 50 kali per detik itu ya. Yang kedua yang nggak boleh adalah orang yang sudah divonis jantung, ya penyakit jantung, tapi sudah menggunakan pacemaker, alat pacu, baterai seperti almarhum Pak Jenderal Soeharto ya, presiden kita kan pakai baterai, itu nggak boleh. Ya kenapa? Karena baterainya akan kesedot oleh medan elektrostatik itu, nanti habis masa hidupnya ya. Makanya, nah kalau yang pakai ring gimana? Oh boleh, ring kan nggak pakai baterai. Yang pakai gimana? Pen boleh, pen nggak kayak batu. Justru yang pakai pen, ketika ada kotoran yang nempel di pennya itu, dia getarin, dia panasin, ya dia muaikan, itu cair sehingga pennya selalu bersih. Ya, kedua, kalau ring, nah ring ini bisa jadi karena kalau ada dua bahan loh ring ini. Satu yang dari platinum ya, stem, ya itu bahannya lumayan mahal. Ya, kedua yang dari di atas silikon. Tapi itu bahannya kimia. Kalau yang bahan kimia yang dimasukkan lewat sini ya, itu lembut sekali, itu bisa hancur. Lama-lama ya habis. Nah, terus kedua, gimana? Kan kalau rajin terapi kan ring selalu dipasang oleh pihak rumah sakit kan buat ngelebarin pembuluh darah. Nah, sekarang fungsi mesin kita ngebersihin dia, ngelebarin dia, kan lebih bagus. Gitu. Kalau ring nggak ada fungsi ngebersihin, makanya ada kemungkinan kalau ibu pasang ring, oh Bu maaf ya ini sekian persen, nambah 1 lagi ya, nambah 2, nambah 3, ujungnya bypass. Kalau ikut ini ya, insya Allah nggak usah bypass, nggak usah ini, ringnya bakal lama-lama lumer karena dia kimia, oleh panasnya kita dikikis pelan-pelan dan melebar pasti pembuluh darahnya, gitu salah satunya. Jadi di luar itu boleh yang epilepsi, yang kaitan dengan gangguan sistem saraf, yang gangguan pencernaan asam lambung, yang gangguan otot dan persendian, sangat bagus dan efektif. Ditambah lagi kalau dengan tambah nutrisinya kayak Herbalife itu kan nambah keren ya, nambah bagus gitu. Makanya siapa lagi yang mau menyayangi badan kita kalau bukan kita? Kita jangan nunggu jaga sakit, lebih baik jaga sehat. Jaga sakit ada biaya, jaga sehat ada biaya. Tapi kalau jaga udah waktu sakit, aduh Bu serba nggak enak. Pertama apa? Tetap bayar, tapi endingnya gimana? Nggak enak, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau kita jaga sehat, semuanya happy ending. Ya karena itu hidup itu pilihan kita ya Bu.
Ibu sekarang alhamdulillah sudah ada dan sudah dikenalkan dokter Jisem ini, dan dipadu dengan nutrisi Herbalife-nya, itu akan lebih efektif, efisien, aman, nyaman, dan alami. Kedua, ibu jangan kaget ya, setelah terapi ini minimal ini sebenarnya yang paling bagusnya 1 bulan yang berhenti bu. Tapi kalau mau penasaran boleh 10 hari jangan putus untuk ngecek progresnya. Kenapa? Efek dari terapi ini, waktu di terapinya ibu nggak terasa apa-apa, nggak terasa apa-apa, ya. Kenapa? Karena dia pakai DC bukan pakai AC. Ya walaupun listriknya pakai listrik kita cuma 30 watt listriknya, tapi DC-nya ini itu nggak besar ya. Nah, apa efek setelah terapi? Ibu jangan kaget. Pertama, nanti pipis ibu akan lebih sering, lebih banyak. Kenapa? Karena dia ngedetox. Kan lebih bagus dong, suku dinas kebersihan kita ngebersihin terus ya. Dan nggak akan dehidrasi karena tadi yang saya bilang kita tidak pakai power aktif ya, kita pakai powernya power pasif ya, statik gitu. Kedua, misalnya nih apa? Aduh kok jadi ngantuk ya? Karena kan ada sistem sarafnya dan dia dibuat rileks sehingga hawa ngantuk awal-awal akan cepat. Jadi kita akan mudah dan cepat bisa tidur dan lelap ya, pules. Nah, kalau kita sampai pules tidur itu tidur kita berkualitas. Nah, kalau tidur kita berkualitas itu bukan yang lama ya, tidur kualitas itu nggak lama. Mungkin 20 menit, mungkin 30 menit ya, nggak berjam-jam, nggak, jarang ya. Tapi apa indikatornya kalau kita tidur berkualitas? Kalau kita tidur berkualitas tandanya metabolisme tubuh kita tuh sempurna. Kalau di mesin mobil, pembakarannya mobil itu sempurna. Gitu. Jadi makanya ikutin terus aja. Nanti yang kedua jangan kaget juga. Kenapa ya kok pegel-pegel? Ya ada nih nanti kenapa pegel-pegel? Karena kan digetarin aja 50 kali per detik. Seperti orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba ada acara 17 Agustusan. Kita ikut, nggak pernah latihan, pegelnya habis tuh, pegel. Tapi kalau pegel jangan usah panik, nggak usah kaget, gampang. Terapi terus. Yang kedua, minum air yang cukup. Ya, itu hilang. Karena kan awal-awal tuh karena kecil kita udah biasa olahraga, nggak masalah ya. Nah kemudian berikutnya jangan kaget lagi kalau yang asam lambungnya tinggi, ini cocok banget nih yang buat asam lambung nih. Jangan sampai GERD, jangan sampai terjadi frozen shoulder ya. Nah itu jangan sesek gitu ya. Nah itu cocok banget ya. Makanya itu kalau yang asam lambung yang sudah akut jangan kaget ya. Pada saat di terapi itu bersendawanya lebih sering kentut. Itu begitu dan itu bagus. Jadi bagus, Bu. Ya makanya itu efek-efek positifnya nih namanya healing crisis ya, tindak balas namanya. Kemudian apalagi yang dirasakan? Kenapa ya kok saya tambah pusing ya? Akan tambah pusing. Kenapa? Karena pada saatnya kita biasa naik kan ada respon organ ya. Respon organ bakal demam, bakal panas, tapi paling lama 2 hari. Udah itu hilang. Ya, hilang. Nah, makanya rajin aja terus. Ketika ada perasaan sesuatu dalam masa terapi, itu berarti ada tindak balas yang positif. Tanyain. Jangan ditanyakin sama orang yang nggak ngerti. Kalau yang nggak ngerti susah, nanya nggak ngerti. Ya masa kita yang udah tanya dong sama yang ngerti ya, supaya dapat penjelasan yang pas. Gitu. Jangan kenapa ya kok baru di terapi kok saya jadi gatal-gatal sih, tadinya nggak gatal, berarti darah ibu lagi dibersihin. Gatal itu tadinya kan ada gatal-gatal nanti Bu ya Pak ya, tapi nggak berbentol. Kenapa? Karena ya waktu kita darah kental ya, itu apa kan dicairin nih oleh terapi, lama-lama mencair, dibuang ya lewat feses, lewat urin, lewat keringat, itu kan lama-lama darah jalan. Ketika darah udah mulai jalan, kalau orang Sunda bilang ngegerenyem, itu jalannya darah tuh gatel. Jalan di mana tidak, tapi nggak ada bentol, biarin. Itu proses perjalanan darah yang udah mulai mencair. Cirinya itu. Ya, jadi terusin aja. Nanti ganti-gantian, kadang pindah di sini, kadang pindah di sini, tapi di dalam. Ya. Nah gitu salah satunya. Artinya kalau udah gatal itu ada tanda proses pemulihan atau penyembuhan. Ibu tahu nggak? Kalau kita ada luka nih, ya di sini nih, kan ada luka nih, bisul kayak apa kayak, kan biasanya kalau mau sembuh samping pinggirnya kan merah kan, gatal nggak? Gatal. Nah itu kan mau sembuh, sama Bu. Penyembuhan dari dalam. Kalau darah udah mulai jalan, itu tandanya
bagus ya, terusin. Kemudian ada juga nanti tambah pusing, nanti cuma 2 hari, ada lagi juga demam ya. Itu proses. Kalau demam itu bagus ya, nggak bagus kalau dingin ya. Makanya kan anak ibu kalau diimunisasi, coba habis imunisasi nahannya jadi panas, kita panik. Nggak perlu, itu yang proses organ dan itu proses bagus. Kalau hangat, kalau dingin itu perlu dicurigai. Oke Bu ya. Nah jadi itu efek positif ya, tindak balas yang dilakukan pada saat terapi. Sebaiknya apa sih terapi itu, sampai kapan kita nggak terapi? Sepanjang ya kita menyadari dulu, sepanjang saat ini dari kecil kita ngotorin ya, banyak unsur pestisidanya, pengawetnya, penyedapnya, pewarnanya, pemanisnya gitu, efek-efek residu kimia dari minyak, daging berlemak, mau tidak mau sebenarnya ya harusnya sih ya, kalau ada sih tiap hari ya, kan dulu juga tiap hari kita ngotorin, harusnya ngebersihnya juga tiap hari. Tapi paling tidak untuk meyakinkan ibu, coba 30 hari. 30 hari enak nih, lanjutin sampai 3 bulan ya. 3 bulan enak, terusin, dianggarin Bu, untuk kesehatan terus dianggarin. Kita aja buat motorin darah dianggarin kok, mahal-mahal di Uber di mana wae kan. Nah kita juga nganggarin nih, jangan sampai ini, karena buat ngebersihin. Ini aja kan, coba di kampung kita, di komplek kita kan ada anggaran buang sampah tiap bulan. Ini juga harus ada anggarannya. Nah anggarannya ini buat buang sampah sama nutrisi, dengan Dokter Heni kan beliau paham nih, makanya gue enak kalau di sini ya. Jadi ada nutrisinya yang berkualitas, kalau buat dikalibrasinya juga teknologinya Jerman loh Bu, bukan main-main ya. Jerman tuh bikin tuh nggak pernah asal-asalan, nggak punya ecek-ecek, legend. Ya saya menterapi ini dulu nggak sembarangan loh. Aparat pemerintah yang saya terapi siapa coba? Pak Harmoko itu saya terapiin pada saat dia Parkinson. Ya, Pak Jenderal Basuki Sudirman, selalu almarhum ya. Di Malaysia waktu saya exhibition ya di Putrajaya, yang beli siapa? Hasanul Bolkiah Bu, Raja Brunei. Orang itu nggak mungkin beli kalau ini nggak punya kualitas. Dia beli 4 ke saya. Saya ada dokumennya ya. Makanya ibu nggak salah ya. Kalau ibu ambil terapi ini dijadikan sebagai lifestyle, jadi kebutuhan ya, kebutuhan, insya Allah hidup ibu dan keluarga itu akan jauh lebih lama sehatnya. Ya bukan lebih lama panjang umur, enggak, kita nggak ada urusan gitunya. Nah kemudian sekalian, nah yang saat sedang terapi ini ya, kalau bisa yang berbaterai, jam atau HP itu harus jangan ada di tubuh kita ya, harus disimpan di tempat yang sudah disediakan, ada meja kayak ada apa, atau di tas ya. Jadi itu salah satunya. Penyakit apa aja? Seluruhnya kata saya, penyakit kronis, penyakit degeneratif, kecuali tadi yang saya bilang hamil muda dan jantung yang sudah menggunakan pacemaker ya, alat pacu, itu nggak boleh. Di luar itu boleh, ambeien boleh tanpa operasi, palises boleh, apalagi kelenjar getah bening boleh, ya semua boleh. Nah insya Allah, nah karena itu supaya lebih sehat ya, lebih berenergi. Nah yang berikutnya Bu, ibu jangan kaget ya, nanti pada saat terapi ibu kan megang air tuh ya, air dipegang, pada saat dipegang ya minimal 10 menit itu air akan molekulnya menjadi padat, dia menjadi mikroclustering, molekulnya mengecil. Kenapa jadi padat? Karena ketika diminum oleh kita itu diserap oleh seluruh organ, jadi organ kita berenergi. Ini cocok buat orang yang senam, gym ya, yang nge-gym, yang goes, yang renang. Coba aja minum air ini akan lebih ringan organ kita ya. Jadi air ini bukan air sembarangan, air yang berkualitas. Tadi ini air udah berkualitas, tapi ketika di ini itu keren ya. Jadi membentuk hexagonal water namanya. Mahal Bu kalau ini. Di kita nggak, murah banget. Di sini dijual 5.000 sama Dokter Heni. Ya kan, di luaran sana itu kalau yang pH-nya tinggi aja ya, saya nggak sebutin namanya nih. Ya, itu berapa tuh satu botol? 40.000. Satu kardus bisa 400.000. Di Dokter Heni di sini semua dokter jisem ya berapa? 30.000 dapat 6. Murah kan? Murah, bisa buat cucu, biar buat semua keluarga kita boleh. Bu sekalian, mungkin ada juga yang bertanya ya, dokter jisemnya siapa sih? Sebagian orang, oh itu kali ke saya bukan.
Ya, Dokter Jism itu nama produk saya. Ya, saya namain Dokter Jism itu diambil dari kalimat al-aqlu salim fi jismi salim. Dalam akal yang sehat terdapat raga atau jasmani yang kuat. Jadi jism itu artinya raga, artinya jasmani. Kalau jasmani kita sehat, itu apa sih yang maksudnya sehat? Darahnya bersih. Bukan yang sispek, enggak, darahnya bersih. Yang darahnya bersih itu pasti sehat. Kalau darahnya bersih sehat, artinya nanti mainnya, pikirannya itu mesti jernih. Kalau pikiran jernih, mesti jiwanya, soulnya akan tenang. Jadi ini nggak bisa dihindari nih. Dari darah yang bersih akan menjadi pikiran yang jernih, akan menjadi jiwa yang tenang. Kalau kotor, pasti badan kita degeneratif, lemah semua, ya. Jangan nyalain umur, enggak. Masa nyalain umur? Ya, enggak. Yang kita salah itu sampah nggak dibuang. Makanya sampah buang sekarang, ya. Jadi kalau ininya kotor, pasti pikirannya sempit dan pendek. Kalau udah pikiran sempit dan pendek, itu sama dengan loading, kurang kuota. Makanya nanti jiwanya itu gelisah dan tidak tenang. Oleh karena itu, ayo lakukan body kalibrasi, minum nutrisi yang berkualitas seperti Herbalife, ya. Makanya insya Allah hidup ibu dan keluarga itu pertama sehat jauh lebih lama. Ya, kita jaga. Siapa yang bukan jaga kalau bukan kita? Jangan nunggu udah lemah, Bu. Jangan, kasihan. Ibu nanti banyak dilarang, makan nggak boleh, makan itu nggak boleh. Terus nyari duit buat apaan kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya kan? Iya, sekarang, ayo sekarang nih, mumpung dikasih kesempatan. Jangan nunggu nanti. Ya, nanti itu belum tentu milik kita. Sekarang lakukan, ya. Do it, do the best gitu, ya. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi Jism itu, ya, tadi lagi bukan nama saya, itu nama merek dagang saya yang sudah saya patenkan. Saya distributor tunggal se-Indonesia, ya. Tapi nama Jism itu sedunia, itu nggak boleh ada yang niru-niru, ya. Nanti saya somasi itu, saya nggak apa-apa dapat duit, enak kan? Ya, tapi enggak lah, ya. Pokoknya Jism itu. Tapi ada sebagian orang yang penasaran, apa sih nama Jism itu? Nah, sebenarnya sih ini bukan utamanya ini. Ini ya jawaban yang guyonan, ya, intermezzo. Tapi siapa tahu masuk. Apa? Karena ada orang penasaran nanya ke saya. Saya juga langsung ngasih jawaban yang pas dong. Saking penasaran, saya bikinlah singkatan itu. Saya buat akhirnya nama Jism itu, jika ingin sehat atau jika ingin sembuh, ayo merapat. Jism, JISM, ya. Jika ingin sehat atau jika ingin sembuh, ayo merapat. Insya Allah yang Maha Kuasa, ya, itu menyehatkan, ya, menguatkan dan membahagiakan kita dan keluarga kita semua. Jadi sekalian silakan hadiri, ya, gerai-gerai Dokter Jism di Bandung sudah banyak, sudah ada 89 titik, ya. Silakan. Nah, nanti kalau ada apa-apa konsultasikan dengan Dokter Heni atau dengan saya, ya. Jadi kalau ada keraguan jangan ditanya sama orang yang tidak ngerti. Cari dari orang yang ngerti. Ya, saya ngerti. Ya, saya dari tahun 2008 atau gimana nggak ngerti saya. Ya kan? Nah, atau lagi udah yang jadi alumni, insya Allah lah. Yang penting tanya sama orang yang tepat. Jangan tanya asal orang. Ya, orang kan nggak tahu, masa nanya orang yang tahu. Ya kan? Kita harus cerdas. Kalau kita cerdas, tanya sama orang yang tahu. Kalau kita nanya orang yang tahu, nanti kita nggak tahu gitunya. Oke, terus sekalian, mudah-mudahan kehadiran Dokter Jism mau di Bandung, ya, di Jakarta, di Riau, di Sumatera lah pada umumnya, monggo, ya. Mumpung di Sumatera ini terus terang aja baru kali ini mungkin nanti ada di Duri, ya. Mudah-mudahan lewat jaringannya Dokter Heni ini, siapa tahu kita bisa buka, ya, jism lain di Sumatera dan sebagainya, sehingga ini bisa memberikan efek manfaat sama semua pihak, ya. Kedua, kita harus sehat secara alami, ya, aman, alami, dan tidak ada efek samping. Oke, ibu sekalian, dan nama ini udah saya patenkan, ya. Saya juga dengan tim Dokter Jism itu kita sudah uji kompetensi, ya, yang mengeluarkan tuh negara. Jadi kita punya sertifikasi. Makanya nama saya ada tambahan di ujungnya BRM. BRM itu Batra Ramuan Madya.
kita juga menjadi anggota ASPETRI. Saya kebetulan pakai ini tuh, ada nih ASPETRI, Asosiasi Pengobat Tradisional dan Ramuan Indonesia. Jadi insya Allah kita semua di bawah payung asosiasi ya, yang ini menjadi mitra pemerintah. Ya, kita dengan Kemenkes luar biasa ya, karena di Kemenkes sekarang udah dibuka lebar-lebar lewat undang-undang ya, Undang-Undang Kesehatan nomor 13 tahun 2003 dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2005, kita diberikan ya untuk membuka pengobatan tradisional. Makanya namanya BRM, Batra Ramuan Madya. Batra itu pengobat tradisional. Dulu namanya Hatra, penyehat tradisional. Nah, sekarang jadi Batra. Ya, Batra Ramuan Madya. Nah, karena itu Ibu sekalian, kalau mau datang ke terapi, datanglah ke terapi yang memang ada terapisnya. Dan terapisnya itu ada sertifikasinya, ada uji kompetensinya. Saya udah dapat, ya Bu ya. Jadi insya Allah dokter Jisem yang di mana aja, insya Allah saya tanggung jawab, ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ayo datangi dokter Jisem di mana aja, supaya apa? Supaya hidup kita jauh lebih sehat, lebih lama. Oke Bu, terima kasih ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan jasmani rohani ya, kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa ibadah dengan indah dan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.